A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan berilah manfaat kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan tambahkan kami ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia tak terhingga yang kita rasakan sampai detik ini. Baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat mudah di dalam beribadah, dan juga yang paling besar yaitu kedua nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga dua nikmat ini dan juga nikmat-nikmat yang lain terjaga sampai akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat ini tercurah kepada keluarga beliau, juga para sahabat beliau, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan fikih seputar zakat, melanjutkan pembahasan 2 pekan yang lalu. Tapi sebelumnya di beberapa hari yang lalu kita saksikan di media massa atau di media sosial atau di informasi-informasi di televisi, alhamdulillah Indonesia sudah memiliki presiden yang baru menggantikan yang lama, yaitu Pak Prabowo beserta wakilnya Pak Prabowo Subianto ya, beserta wakilnya Mas Gibran, Pak Gibran atau Mas Gibran ya, masih muda ya, Mas Gibran Raka Buming. Semoga dengan terangkatnya pemimpin yang baru ini, kita sebagai kaum muslimin ya mengharapkan banyak sekali manfaat, khususnya ke kita kaum muslimin. Makanya termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi pemimpin diantaranya senantiasa mendoakan. Bapak Ibu sekalian, silakan kita punya doa-doa, sisipkan di antara waktu kita berdoa itu doa kebaikan kepada pemimpin. Kenapa? Alasannya para ulama menyebutkan kalau pemimpin ini baik, dengan doa kita akan baik seluruh warganya. Wah, jadi kebaikannya merata. Kalau kita yang baik, mungkin sekitaran kita saja. Tapi kalau pemimpin yang baik, ini seluruh rakyat akan merasakan kebaikannya. Kemudian yang selanjutnya, taati. Sami'na wa ata'na. Kita taat, kita patuh terhadap keputusan pemerintah selama, ada catatan selama tidak memerintahkan yang munkar kepada sesuatu yang haram. Kalau yang itu kita nggak mau taat. Tapi kalau yang lain kita taat. Kita taat. Kemudian kalau ada sesuatu yang kita lihat tidak benar di diri pemimpin kita, maka kita nasihati. Kita nasihati dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak diobrol di khalayak ramai, membawa massa, melakukan demonstrasi dan seterusnya. Jadi menasihati pemimpin itu disyariatkan untuk 4 mata kalau bisa, kirim surat gitu. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima yang penting sudah berusaha. Ini mungkin sedikit sebelum masuk ke pembahasan Bapak Ibu sekalian menyikapi pemimpin baru. Adapun kalau gebrakan atau kerja beliau beserta para menteri ditunggu dulu kayaknya masih beberapa hari ini masih pemanasan.
Kayaknya dengar-dengar diajak seluruh menterinya itu ke mana gitu. Kayak digojlok beberapa hari gitu di camp militer kalau nggak salah gitu. Biar menteri-menterinya kokoh ya, kuat gitu menjalankan tugasnya. Ya, doa terbaik untuk mereka semoga mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk memimpin Indonesia dengan adil dan jujur. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, kan kita lanjutkan bab tentang zakat. Terakhir yang kita bahas yaitu ini Bapak Ibu sekalian, apa namanya ini? Hikmah kenapa zakat itu diwajibkan dalam Islam. Kemarin sudah kita bahas. Langsung saja kita menuju bab yang kedua untuk meringkas pembahasan di kesempatan kali ini biar cepat selesai biidznillah, yaitu fi zakati dahabi wal fiddah. Di dalam zakat emas dan perak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita bahas tidak semua harta kita itu dizakati, cuman beberapa saja. Nanti satu persatu harta tersebut akan dibahas. Yang dibahas pertama yaitu zakat emas dan perak. Nanti akan dibahas zakat hasil bumi. Nanti akan dibahas berikutnya zakat hewan ternak. Nanti akan dibahas berikutnya zakat fitri dan seterusnya. Insya Allah satu persatu akan kita bahas. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, di bab ini yaitu zakat emas dan perak ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu hukmu zakati fihima wa adillatu dzalika. Hukum zakat emas dan perak dan dalil tentang hal ini. Beliau sang pengarang buku kita Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhawil Kitab wa Sunnah, belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Quran dan Sunnah, mengatakan tajibu zakatu fid dahabi wal fiddati. Hukumnya wajib Pak bagi seorang yang memiliki emas dan perak, hukumnya wajib mengeluarkan zakat berdasarkan firman Allah Ta'ala. Nanti ada hadisnya dan juga komplit ada ijma. Jadi ada Quran dalilnya dari sabda Nabi SAW, kemudian ada nukilan ijma dari para ulama. Yang pertama dulu dari Quran tentang wajibnya zakat emas dan perak ada di surat At-Taubah, salah satunya ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna ad-dahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, kemudian tidak dinafkahi alias tidak dibayarkan zakatnya, fabasyirhum, kata Allah, berilah kabar gembira bagi mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Nah, jadi diberi kabar gembira Bapak Ibu sekalian, bukan dengan surga, bukan dengan kenikmatan surga, bukan, tapi diancam dengan neraka. Dari dalil ini Bapak Ibu sekalian, ancaman neraka, siksa yang pedih tidak mungkin diamalan kecuali amalan itu wajib. Kalau sunnah enggak. Seorang meninggalkan sunnah enggak ada masalah. Tapi kok meninggalkan ada hukumannya, oh berarti ini wajib. Ini sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya seperti itu. Kemudian yang kedua dikuatkan lagi dari sabda Nabi SAW, ancamannya jelas. Beliau mengatakan, ma min sahibi dahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha janbuhu wa janibuhu wa dhahruhu. Ancamannya lumayan ngeri Pak, Bu sekalian. Rasulullah bersabda, ini hadis riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak kemudian tidak ditunaikan haknya di dunia yaitu zakat, kecuali nanti di hari kiamat emas dan perak ini akan dijadikan lempengan, jadi dilebur
jadikan lempengan, kemudian lempengan ini dipanaskan di neraka jahanam, kemudian diapakan? Fayukwa, disetrikakan ke orang tadi di bagian dahinya, di bagian punggung sebelah kanan dan kirinya, pinggang sebelah kanan dan kirinya, kemudian di punggung belakangnya disetrikakan. Kullama baridat u'idat alaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ketika lempengan ini mendingin, setelah dipanaskan tadi untuk menyetrika, dipanaskan lagi, kemudian disetrikakan lagi di hari di mana sehari itu seperti di dunia ini 50.000 tahun. Siksaannya seperti itu, hatta yaqdillahu bainal ibad, sampai Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Jadi siksaannya ya kalau disiksa sehari ya di hari kiamat, di neraka nanti, seperti seorang disiksa di dunia ini selama 50.000 tahun. Itu baru sehari. Kalau dosanya lebih banyak dari itu, berarti berhari-hari, bertahun-tahun, ya sudah tinggal dikalikan saja berapa lama siksaannya. Ini Bapak Ibu sekalian, dalil yang kedua, zakat emas dan perak itu wajib, ancamannya jelas. Kemudian berdasarkan yang kedua, ijma ahlul ilmi, dinukilkan ijma di sini bahwasanya di tiap 200 dirham perak wajib mengeluarkan zakat 5 dirham. Jadi tiap dirham 200 zakatnya 5 dirham, dan tiap 20 dinar emas zakatnya 1 dinar. Nah, setengah dinar, maaf, zakatnya setengah dinar. Setiap 20 dinar zakatnya 1 dinar. Zakatnya 1 dinar. Ini berdasarkan ijma. Ini Bapak Ibu sekalian yang pertama. Jadi kita jelas ya, zakat emas dan perak wajib. Kemudian miqdaruha, berapa ukuran mengeluarkan zakat emas dan perak? Miqdaru zakatil wajibah fi dhahabi wal fiddati rubu'ul usyri. Ukuran zakat yang wajib di dalam emas dan perak adalah 1/40. Ini kalau pakai seper ya, bilangan pecahan. Kalau nanti kita nggak terbiasa dengan ini, kita pakai ukuran persen, 1/40 ini 2,5%. Jadi seorang mengeluarkan zakat emas dan peraknya 2,5%. Maksudnya, ai fi kulli 20 dinaron minad dhahab nisfu dinar. Yaitu setiap 20 dinar emas dari kepemilikan seseorang, dia mengeluarkan separuh dinar. Jadi tadi sempat salah ya. Setiap 20 dinar mengeluarkan setengah dinar. Lebih dari itu maka tinggal dikali saja. Adapun kalau perak dirham ya, pakai dirham. Kalau zaman dahulu namanya uang perak itu dirham, maka setiap 200 dirham mengeluarkan zakatnya 1/40, jadinya 5 dirham. Lebih banyak dari itu maka tinggal dikali saja hitungannya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW di tulisan beliau yang diberikan kepada seorang sahabat. Di tulisan itu dikatakan wa firriqati kulli mi'atai dirhamin rubu'ul usyur, dan di perak setiap 200 dirhamnya 1/40. Ini di hadis riwayat Bukhari dari hadis Anas, dari sahabat Anas bin Malik. Dari hadis Anas bin Malik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, seorang kalau mau bayar zakat emas dan perak berapa? 2,5%. Kalau pakai hitungan pecahan 1/40. Kemudian di sini syurutuha, syarat-syarat seorang wajib zakat emas dan perak itu setelah memenuhi syarat apa saja? Ada 2 syarat Bapak Ibu sekalian. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama, ini ya, nanti harus ngitung di sini emas perak yang Bapak Ibu simpan, yaitu bulughun nisab, mencapai nisab.
Nisab itu batas minimal harta yang wajib dizakati. Kalau emas berapa? 20 dirham. 20 dinar. 20 dinar. Kalau kita konversikan ke gram, 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi 4,25 dikali 20 hasilnya 85 gram emas, Bapak Ibu sekalian. Yang punya simpanan emas 85 gram, maka sudah mencapai nisab, tinggal dihitung. Nanti mengeluarkannya setahun lagi setelah melewati 1 tahun kepemilikan. Adapun nisabul fiddah mi'ata dirhamin. Adapun nisabnya perak, mungkin perak jarang ya Bapak Ibu sekalian seorang nyimpan perak. Tapi kalaupun ada, nisabnya perak itu 200 dirham. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi awakin sadaqah." Tidak ada zakat di perak kecuali di atas 5 uqiyah. 5 uqiyah ini 1 uqiyah 40, 5 kali 4 jadinya 200. Jadi di dalam 200 dirham ini baru ada zakatnya, kalau dirham ini Bapak Ibu sekalian dikonversikan ke gram, 595 gram. 595 gram. Bagi yang menyimpan perak 595 gram, maka wajib membayar zakat. Kemudian syarat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wajib membayar zakat emas dan perak. Kalau tadi sampai nisab Kalau yang kedua ini yang isinya syarat-syarat zakat secara umum di pembahasan sebelumnya. Baqiyatu syurutil amah allati sabaqat fi man tajibu alaihi zakat. Yang kedua ini syarat-syarat umumnya membayar zakat di pembahasan sebelumnya. Jadi nomor 2 ini isinya Islam. Jadi seorang harus Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga kepemilikannya sempurna. Dimiliki harta itu secara sempurna. Enggak sedang dipegang orang lain, misalkan diutang gitu. Utang yang sulit diambil. Enggak, kepemilikannya sempurna. Kemudian yang keempat berlalu 1 tahun. Nah ini termasuk syarat yang kedua, tapi isinya 4. Syarat yang kedua, tapi isinya 4, mengacu ke syarat umum wajibnya zakat di pembahasan sebelumnya. Saya ulangi, seorang Islam merdeka, kepemilikannya sempurna, kemudian berlalu 1 tahun. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, silahkan nanti dicek emas dan perak yang Bapak Ibu simpan di rumah apakah sudah mencapai batas minimal nisab tadi. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Kalau sudah dihitung, catat tanggalnya, nanti setahun kepemilikan kok masih segitu atau bahkan nambah, maka setahun itu baru dikeluarkan zakatnya. Jadi enggak langsung, ditahan dulu, simpen dulu, menunggu setahun kepemilikan baru dicek kembali. Kalau masih atau bahkan di atas, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Ini Bapak Ibu sekalian, ini masalah yang ketiga. Kemudian masalah rabi'ah, masalah yang kelima, fi dhammi ahadihima ila akhar. Apakah satu dengan yang lainnya tadi bisa digabungkan, emas dan perak? Misalkan emas saya baru 40 gram, perak saya baru 400 gram. Ini belum nisab. Saya ulangi, emas saya 40 gram, perak saya 400 gram. Ini belum nisab. Apakah 2 jenis benda mulia ini saya gabungkan sehingga jadi 1 nisab? Maka jawabannya la yudhammu ahaduhuma ila akhar fi ikmali nisab alal qawli rajih. Di sini tertulis Bapak Ibu sekalian tidak. Jawabannya tidak.
tidak digabungkan satu dengan yang lainnya untuk menyempurnakan jadi satu nisab. Ini berdasarkan perkataan yang rajih. Alasannya apa? Karena kedua jenis ini jenis benda zakat yang beda. Ini punya hitungan sendiri, ini punya hitungan sendiri. Seperti kalau hewan nanti kita bahas, onta sendiri, kambing sendiri, sapi sendiri, nggak digabungkan juga mereka. Ini pun juga sama, ini benda zakat masing-masing, maka dihitung masing-masing pula. Maka dihitung masing-masing pula. Wallahu ta'ala alam. Jadi permasalahan yang keempat ini insya Allah pembahasan ringan saja. Seorang memiliki emas separuh nisab, kemudian memiliki perak separuh nisab, tidak zakat, karena ini tidak digabung, punya hitungan sendiri-sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini masalah khamisah, masalah yang kelima. Nah, ini mungkin ibu-ibu nih sering nyimpan emas dalam bentuk perhiasan. Kalau yang tadi kita gambarkan Bapak Ibu sekalian, emas dalam bentuk batangan nggih, kotak gitu. Ada 5 gram, ada 10 gram, produksinya Antam biasanya. Kalau enggak ya produksi toko emas tertentu mengeluarkan itu, seperti Semar dan yang lainnya. Itu kotak saja, nggak bisa dipakai untuk liontin, nggak bisa pakai gelang, nggak, disimpan saja itu emas batangan. Kalau emas yang berupa perhiasan, bagaimana hukumnya? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga dibahas di sini. Masalah yang kelima, zakat perhiasan. Di sini tertulis la khilafa baina ahlil ilmi fi wujubi zakati fil hulliyil mu'addilil iddikhal wal qura wa fil hulliyil muharram. Bapak Ibu sekalian, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu, para ulama, tentang wajibnya zakat perhiasan yang disiapkan. Perhiasan ini untuk disimpan, jadi perhiasannya nggak dipakai, disimpan dok, dan juga disewakan. Ini nggak ada perselisihan, ini dizakati, dan juga perhiasan yang haram. Apa itu perhiasan yang haram? Seperti lelaki yang memakai cincin. Lelaki memakai cincin kan haram, itu juga dizakati, itu nggak ada khilaf. Itu dizakati. Atau perempuan memakai kalung, kalungnya itu berbentuk hewan, panda atau kupu-kupu atau yang lainnya, ini juga sama, ada zakatnya di sana. Ini nggak ada khilaf, dizakati perhiasan ini semua. Saya ulangi, tidak ada khilaf di antara ahlul ilmi tentang zakatnya perhiasan yang disimpan, disewakan, kemudian yang haram, maka ini dizakati semuanya. Adapun yang ada khilaf Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, yaitu perhiasan yang dipakai sehari-hari oleh ibu-ibu ya, karena yang boleh pakai perhiasan emas cuman ibu-ibu nggih, bapak-bapak meskipun ya sering kita lihat nggih, sering pakai kalung. Kalau saya lihat kalung itu, kalung emas itu. Kalau cincin ya mungkin ada beberapa yang pakai cincin emas. Kalau gelang kayaknya enggak, bapak-bapak enggak pakai gelang emas. Tapi kalau kalung sama cincin sama anting itu banyak yang pakai itu, beberapa terlihat. Ini khilaf antara ahlul ilmi. Emas, perhiasan emas yang digunakan dan dipinjamkan, bukan disewakan ya, dipinjamkan kalau ada yang butuh, apakah ini dizakati atau tidak? Maka di sini langsung dikasih ya perojihannya yang kuat. Fasahihu min qaulai ahlil ilmi wujubu zakati fihi. Yang sahih dari dua pendapat para ulama tentang ini adalah tetap wajib dizakati berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, umumun nususil waridah fi wujubi zakat fi dhahabi wal fiddah. Keumuman
dalil tentang zakat emas dan perak enggak dirinci di situ apakah emas batangan atau emas perhiasan, enggak. Di situ umum emas dan perak. Entah batangan, entah perhiasan, enggak dibedakan. Ini alasannya. Jadi tetap dizakati meskipun bentuknya perhiasan. Yang kedua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari seorang tabi'in, maaf ya, Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna imra'atan, ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aha ibnatun laha, membawa anak kecil, anak perempuan. Di anak perempuan ini, di tangannya, di ibnatiha masakatani, di kedua pergelangan tangan si perempuan tadi, anak perempuan tadi, memakai gelang, 2 gelang. Jadi satu kanan, satu kiri, dipakaikan gelang. Wali totani min dahabin, emasnya besar, alias bukan yang tipis itu ya, yang tebal, dari emas, bukan dari perak. Langsung dikomentari sama Rasulullah, atu ad-dina zakata hadza, wahai perempuan, engkau bayar zakatnya ini, perhiasan yang dipakai anakmu ini. Perempuan tadi menjawab, lah, tidak. Qala, kemudian Nabi menjawab, ayasuruki an yusawwiraki Allahu bihima siwaraini min narin faj'al fakhala'athuma wa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apakah engkau senang Allah nanti akan memakaikan untukmu 2 gelang dari neraka? Nah, ini diancam. 2 gelang yang tidak dizakati tadi langsung diancam sama Nabi. Apakah engkau senang kalau gelang tadi diganti dari gelang dari neraka? Langsung fakhala'athuma, perempuan tadi melepas gelang dari anaknya tadi, wa alqathuma, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan zakatnya. Ya mungkin takut ya. Padahal kalaupun mau dibayar zakatnya, nggak mesti harus semuanya dikasihkan. Kan 2,5% saja, hitungannya 2,5% saja. Tapi mungkin perempuan tadi saking takutnya, kemudian biar lepas tanggungan juga, karena sebelumnya nggak bayar zakat, langsung diberikan semuanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, wali anna hadzal qaula ahwat. Ya, bisa jadi perkataan ini maksudnya pendapat yang wajib zakat emas meskipun untuk dipakai ini lebih hati-hati dari 2 pendapat tadi. Jadi ada yang bilang wajib, ada yang bilang nggak wajib. Yang dikuatkan yang wajib, untuk lebih hati-hati. Untuk lebih hati-hati, selamat dari tuntutan. Kalau misalkan darurat ternyata yang benar ini, misalkan ya, maaf ya, dia pilih ini misalkan zakat perhiasan nggak wajib. Ternyata setelah di akhirat disidang oleh Allah, yang benar ini, wah ini nanti kan repot. Wah, di dunia tiwas saya nggak bayar zakat, saya ngambil pendapat yang ini. Lah, dengan mengambil pendapat yang kedua ini wajib, beres. Hati-hati, selamat dari tuntutan nanti di akhirat. Kalau misalkan yang benar yang ini, ya udah ambil yang berat saja. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi untuk kehati-hatian, maka para ulama mensahihkan pendapat yang mengatakan emas yang dipakai sehari-hari atau yang dipinjamkan, maka itu juga dizakati. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berarti nanti hitungannya digabung ya. Emas batangan tadi berapa gram, emas yang perhiasan tadi berapa gram, di total semuanya. Apakah sudah sampai nisab 85? Kalau sudah berarti wajib zakat. Kemudian masalah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam zakat emas dan perak ini, yaitu
fi zakati urudi tijarah, zakat barang perdagangan. Kenapa ini dibahas di zakat emas dan perak? Karena barang dagangan ini Bapak Ibu sekalian, nanti cara ngitungnya disamakan dengan cara ngitung emas dan perak. Kita baca. Barang dagangan, yang dimaksud barang dagangan adalah ma a'addahul muslimu litijarah, sesuatu yang dipersiapkan kaum muslim untuk diperdagangkan. Jadi barang dagangan adalah sesuatu yang dipersiapkan kaum muslimin untuk diperdagangkan, dibisniskan. Jenis apapun, macamnya banyak sekali barang yang diperdagangkan. Bahkan ini Bapak sekalian, harta kaum muslimin yang paling umum dan yang paling tersebar merata. Terkadang seorang nggak nyimpen emas, nggak nyimpen perak, tapi nyimpen barang dagangan di tokonya. Emas dan perak nggak punya. Tapi kalau barang dagangan ini misalkan ya, maaf, dijual semua laku, itu setara dengan emas dan perak yang dizakati tadi. Jadi ini intinya sama, harta dia juga yang wajib untuk dizakati. Zakat barang dagangan ini hukumnya wajib Bapak Ibu sekalian, berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan di harta mereka ada hak yang wajib diberikan baik dari orang yang meminta ataupun kepada orang yang tidak meminta. Kalau dia berhak menerima zakat, maka diberikan ke mereka, baik minta ataupun enggak meminta, di dalam harta-harta mereka. Kemudian di ayat yang lain Rasulullah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari harta yang kalian usahakan yang baik-baik. Jadi maka sabtum, apa yang kalian usahakan. Jadi apa yang kalian usahakan. Nanti maksud di sini berdagang itu termasuk salah satu usaha manusia. Berdagang itu termasuk salah satu usaha manusia. Dan juga berdasarkan hadis dari Nabi SAW, beliau berpesan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke Yaman ya. Beliau mengatakan, a'limhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan min amwalihim tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkanlah kepada mereka wahai Mu'ad, setelah mereka bersyahadat ya, faham syahadat, mengucapkan sholat, mengerjakan sholat, ajarkan bahwasanya di dalam harta mereka ada sedekah yang wajib diambil dari orang kaya, diberikan ke orang miskin. Nah, harta, salah satu bentuk harta manusia yaitu barang dagangan milik mereka. Ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tentang barang dagangan ya. Barang yang dipersiapkan orang untuk diperdagangkan. Jadi emang dia beli itu niatnya untuk didagangkan, ambil untung, beli murah, kemudian nanti ditunggu waktunya dijual mahal, dapat untung selisih dari jual sama beli tadi. Adapun kalau awalnya niat dipakai, beli barang itu dipakai, kemudian nanti tiba-tiba pengen jual, ya ini enggak dizakati. Jadi intinya niat di awal beli barang itu untuk apa? Misalkan beli mobil ya, beli mobil, niat beli mobil itu apa? Untuk dipakai berangkat kerja dari sana ke sini, ya sudah, ya ini enggak dizakati. Seperti barang yang kita pakai di rumah kita, perabotan kita, barang-barang yang kita miliki enggak dizakati. Adapun kalau niatnya ini nanti mobil tak jual lagi, mumpung harga murah nanti tak jual lagi, ya niatnya ya. Niat ini yang membedakan barang ini termasuk barang dagangan yang dizakati atau termasuk barang yang dimiliki pribadi untuk digunakan sendiri. Bedanya di mana? Di niat. Bedanya di niat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada syarat-syarat wajibnya zakat ini tadi sudah kita singgung ya. Yang pertama, an yamlikaha bi fi'lihi,
dia miliki barang itu sengaja dengan membelinya atau menerima hadiah dari orang lain. Jadi menerima hadiah dari orang lain nggak dipakai, pengen dijual, pengen cari untung dari hadiah tersebut. Adapun kalau warisan, nah nggak masuk ya. Warisan ini nggak ada. Untuk niatnya cari untung nggak ada. Seorang dapat warisan dari ayahnya rumah, ditawarkan dijual. Ini bukan barang dagangan. Kenapa? Karena nggak ada niat cari untung di sana. Emang dapat warisan dibagi untuk semuanya. Nggak ada niat cari untung di sana. Jadi pengen segera menyelesaikan hitungan warisan dengan rumah ini terjual. Jadi rumah warisan ini diiklankan bertahun-tahun, meskipun nggak laku, nggak apa-apa. Per tahunnya nggak membayar zakat terus, karena niatnya bukan cari untung. Karena niatnya bukan cari untung. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, an yamlikaha biniyatit tijarah. Dia miliki barang itu dengan niat emang untuk buat bisnis. Kerjanya di situ, beli, jual, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Niatnya emang cari untung. Yang ketiga, antablugha qimatuha nisaban. Nilai barang dagangan tadi mencapai nisab. Nilai barang dagangan tadi mencapai nisab. Nisabnya apa? Nisabnya yaitu nisab emas. Nisab emas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada satu pembahasan yang terlewati ya di buku ini yang belum terbahas, yaitu yang setara dengan nilai emas dan perak saat ini. Karena dulu emas dan perak dipakai untuk alat tukar, sekarang ini Pak, uang kertas sama uang logam kita. Nah ini belum dibahas ternyata di sini. Kita dibahas sekarang saja nggih. Uang kita Bapak Ibu sekalian, baik rupiah yang kertas atau yang logam, atau dolar atau mata uang yang lain, ini juga harta. Ini juga harta kita. Dulu orang beli barang itu pakai dinar sama dirham, ditukar dengan barang. Sekarang enggak. Sekarang pakai uang ini. Uang ini sudah dipercaya sebagai alat tukar menggantikan peran emas dan perak zaman dahulu. Jadi para ulama wallahu alam menurut fatwa ya Hay'ah Kibar ulama senior di Saudi memfatwakan uang kartal, uang kita yang kita pakai sehari-hari untuk berbelanja itu dikiaskan dengan emas dan perak. Maksudnya dizakati juga karena fungsinya sama. Untuk alat tukar mendapatkan barang, maka ditukar dengan uang ini. Sebagaimana dahulu ingin mendapatkan barang ditukar dengan dirham sama dinar. Yang kedua, nisabnya. Kalau emas dan perak jelas ya, emas sekian gram, perak sekian gram. Uang ini berapa? Ada dua mata uang, emas dan perak. Maka wallahu ta'ala alam, ada dua pendapat ya. Nisab uang kertas kita Bapak Ibu sekalian, ikut yang mana? Nisab emas atau nisab perak? Ada yang berpendapat nisab yang terendah saat ini. Yang mana Pak? Emas dan perak mahal mana? Mahal emas Pak. Perak murah banget. Saya kasih gambaran nggih. 595 gram perak tadi kalau dirupiahkan, Allah alam ya sekitar 8 juta. 8 juta rupiah. Adapun emas 85 gram emas kalau dirupiahkan sekarang 80 juta. Bedanya jauh. Ini 8 juta nisab perak, ini emas 80 juta. Ada yang berpendapat uang kertas kita Pak, nisabnya yang terendah perak. Alasannya apa? Lebih cepat dikeluarkan, lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi seorang Bapak Ibu sekalian punya tabungan di dompet ataupun di laci ataupun di rekening 8 juta mengendap selama setahun seperti itu atau bahkan nambah, sudah wajib zakat. Ini menurut pendapat yang pertama. Wallahu ta'ala alam, kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua ya, yaitu nisab emas. Alasannya apa? Emas dan perak ini di zaman sekarang sudah nggak setara. Kalau dahulu setara,
20 dinar emas, 200 dirham perak, nilainya setara. Kalau sekarang jeglek seperti ini, jadi emas itu stabil. Nah, emas itu stabil, Pak. Stabil seperti ini, perak itu enggak turun banget. Alasan kedua, ini Pak, 85 gram emas ini setara dengan nisab benda zakat yang lain, yaitu onta. 5 onta, 30 sapi, 40 kambing, itu setara dengan emas ini. Nah, itu setara dengan emas ini. Jadi enggak yang perak ini. 8 juta beli onta dapat berapa, Pak? Enggak dapat, padahal nisab onta itu 5. Nisab onta itu 5. Jadi setara dengan 80 juta. Jadi wallahu taala alam, Bapak Ibu sekalian yang punya tabungan uang 80 juta rupiah atau lebih rendah dari itu ya, per gram emas kayaknya nggak tahu naik turun ya, sekitaran itulah. Atau barang dagangan tadi nisabnya seperti ini juga, bagi yang punya barang dagangan totalnya 80 juta rupiah, itu baru wajib zakat. Di bawah itu maka tidak wajib zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Meskipun ya kok 85 totat segera miran duwe ya wallah alam ya. Mungkin ya dengan belajar ini kita paham, mungkin sekarang belum wajib zakat, tapi kita optimis. Bismillah ya Allah, dengan belajar ini semoga rezeki kita lapang, lancar, sehingga kita termasuk orang yang memenuhi kriteria seorang yang wajib zakat, memiliki emas 85 gram atau lebih dari itu. Amin, Allahumma amin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah, yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini tentang zakat emas dan perak. Mungkin cukup ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya Bapak. Oh ada? Oh nggak ada. 20 karat sama dengan 24 karat yang dinilai gramnya. Iya, yang dinilai gramnya. Nggih Pak, ada beda karat ya. Kalau saya punyanya yang karatan Pak. Enggak ada. Masuk emas karatan. Itu dudu emas ya Pak. Mungkin ini cukup ya. Insyaallah kita sambung lagi nanti. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.